Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut di Sakip aja. Kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialamin sama wawa aku, namanya Fadil, dari sebuah kota dan sebuah sekolah sebenarnya, karena ini kisah di sekolah, Wak. Jadi kisahnya waktu itu di jam istirahat, Fadil sama teman-temannya keluar di pekarangan sekolah gitu. Jadi kan kayak ada jajan-jajanan di situ kan. Dia keluar lah sama beberapa temannya. Nah, waktu itu di sebelah sekolahnya ada pohon beringin. Waktu Fadil lagi jajan, Fadil lihat di samping pohon beringin itu ada perempuan berdiri pucat gitu mukanya ngeliatin Fadil sama teman-temannya. Nah, waktu itu Fadil nggak begitu menghiraukan, Wak, dibiarinnya aja. Nah, saat itu si Fadil ini kebagian yang terakhir dapat jajanan. Jadi teman-temannya udah masuk duluan tuh, dan Fadil terakhir. Oh ya, Wak, aku duluan ya. Nggak lama kemudian bel masuk bunyi. Dan Fadil berlari lah itu kan bawa jajanannya masuk ke dalam kelas. Nah, waktu masuk nggak lama kemudian gurunya masuk. Nah, di saat itu Fadil ngerasa ada yang aneh di kelasnya, Wak. Kenapa? Karena semua temennya ini ngeliat ke depan terus pucat mukanya, dan gurunya ini bukan guru killer gitu loh, Wak. Jadi kayak kenapa sama anak-anak ini kayak gini, kok nggak kayak biasanya pucat, diam gitu ngadep ke gurunya kan. Fadil kayak ya udahlah, mungkin nih entah kenapa gitu, dia masih positive thinking. Dia juga nyimak tuh gurunya. Nggak lama kemudian entah kayak gimana ceritanya, pulpen apa pensil si Fadil ini jatuh prak gitu. Fadil ambil. Nah, waktu Fadil ambil nggak sengaja, waktu dia mau bangkit lagi, dia lihat si kaki gurunya tuh nggak napak, Wak. Wih, katanya, kenapa kok nggak napak kaki guru aku gitu. Waktu dia bangun bener kayak duduk kayak gini, ternyata teman-temannya pada ngeliatin kayak gitu. Kan panik si Fadil, wah ini nggak betul nih, berlarilah dia keluar. Wah gitu kan. Waktu dia keluar kelas, tiba-tiba ada temennya perempuan. Dia tuh, Dil, kok ngapain dari gudang? Kata kawannya. Gudang? Waktu dia nengok ke belakang, betulan, Wak, ternyata gudang sekolah. Wah, karena si Fadil saking panik kayak ditinggalin nih kawan cewek itu kan, dia berlari lagi di kelas, di lapangan tuh sambil berteriak, Wak, gitu. Akhirnya dia masuk nih ke kelas sesungguhnya. Waktu dia masuk, teman-temannya juga pada bingung, kok dari mana, udah diam kok. Dia nyimak lagi, tapi udah nggak fokus gitu, Wak. Nah, entah kenapa si Fadil ini pengen nanya sesuatu sama gurunya. Setelah jam pelajaran itu, gurunya keluar, Fadil kejar. Bu, ibu tahu nggak asal usul sekolah ini? Maksudnya apa? Kata gurunya kan. Sekolah ini bekas TPU ya, Bu, katanya, tempat pemakaman umum. Hah? Enggak kok, kenapa sih kamu, Del, tiba-tiba nanya kayak gitu? Gurunya panik. Terus pada ini ada nggak betul ini sama sekolah ini, kenapa ya gitu. Pulang Fadil nggak bisa tidur, Wak. Akhirnya dia nge-google lah asal usul sekolah tuh kan, diketik nama sekolah, tahu betul ternyata sekolahnya Fadil ini bekas tempat pemakaman umum gitu. Dan dia search lagi, dia dapatlah sebuah artikel, katanya salah satu kelasnya itu adalah dulunya gudang. Nah, di gudang itu ada perempuan yang habis bunuh diri ngelilitin kabel kayak gitulah. Kasih tahu gue kapan pertama kali lo punya masalah sama orang. Gue atau kapan? Pas TK nih, ya Allah, lo bayangin aja, gue masih gemes-gemesnya, gue masih piik deh, pokoknya gue masih lucu, masih imut, bersih hati gue. Ada aja orang yang gak suka sama gue. Jadi waktu itu kan lagi istirahat nih TK, terus main lah tuh di tempat bermain yang kayak segala ada perosotan, ayunan gitu-gitu. Nah, gue tuh mau ke ayunan tuh ada 2, yang sebelah sini ini udah ada teman gue duluan nih, yang satu kosong. Gue samperin, baru duduk, terus gue mau nengok, terus gue mau ngobrol nih sama teman gue. Tiba-tiba nih orang cewek nih, gue sebut kali namanya nih, Amel, awas lo Amel. Sampai detik ini gue nggak tahu lu kenapa ngasuh teman-teman gue biar nggak suka sama gue. Nih, terus habis itu Amel datang, terus dia bilang ke teman gue yang atu, sini aja yuk, jangan di situ, jangan mau main sama dia. Hah? Karena pada saat itu sifat julid gue belum keluar nih, jadi gue cuma bisa diem pas dia ngomong kayak gitu. Emang bener-bener julid. Nih cocok nih jadi pemeran Miska di Cinta Fitri. Nah, abis itu berlanjut tuh, dia bahkan ngasuh satu kelas buat nggak temenan sama gue. Akhirnya gue ngadu tuh ke kakak sepupu gue, dan ternyata kakak sepupu gue ngadu ke bapak gue. Terus akhirnya bapak gue datang tuh ke sekolah. Datanglah tuh bapak gue ke TK gue, terus ketemu wali kelas gue. Terus inget banget tuh wali kelas gue, Bu Tiwi. Ini ada nggak nih temen TK gue? Gue mau nanya, apaan sih yang dikasih Amel ke lu pada? Bisa-bisanya lu nurut sama dia, suruh jauhin gue. Terus akhirnya si Amel nih dipanggil emaknya, terus ngobrol. Dan akhirnya dia minta maaf tuh ke gue. Emaknya juga minta maaf sama bapak gue. Besokan harinya udah kayak biasa lagi tuh, gue udah ngobrol sama teman-teman gue. Terus si Amel nih tiba-tiba di depan kelas nih nawarin permainan gitu yang dia beli, tau gak sih, yang kayak kertas karton, terus ada orang, ada baju, ada aksesorisnya gitu, jadi bisa dilepas pasang, yang dijual di abang-abang kelotokan gitu. Nah, dia bilang ada yang mau nggak? Terus gue bilang nih, karena gue pikir masalah gue sama dia udah selesai gitu, udah clear. Anjing, suara apaan? Terus akhirnya gue bilang tuh, aku mau dong, gue bilang gitu kan. Terus dia dengan songongnya ngomong kayak gini, gak mau ayah kamu udah gituin mama aku. Lah,
Gue bingung kan, kayak lo yang salah, lo yang marah. Terus kata-kata dia yang kayak, ayah kamu udah gituin mama aku. Teman kos yang hampir mati dalam keadaan glowing. Kejadiannya ini udah lama waktu aku masih ngekos dulu. Jadi ada salah satu teman kos kita yang suka banget perawatan, bahkan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Segala jenis skincare dia pakai, bahkan mulai dari skincare yang gak penting. Padahal posisinya saat itu dia masih kuliah, belum kerja dan masih nunggu kiriman dari orang tua. Yang anehnya setiap orang tuanya ngirim uang bulanan, dia gak pernah nyisihin sama sekali buat makan dia. Semua uangnya dia pakai buat beli skincare dan perawatan. Dan jujur kita akui, karena perawatan itu kulitnya jadi bersih dan mulus. Gak heran kalau misalnya dia ngabisin seluruh uangnya buat perawatan doang. Nah sebenarnya bukan itu yang jadi masalah buat kita, karena dia udah gak punya uang lagi buat beli makan. Akhirnya dia sering banget nebeng sama kita. Kayak misalnya kita lagi makan nasi bungkus, tiba-tiba aja dia nyelonong ikut gabung makan. Kalau misalnya ketepatan saat itu ada yang lagi makan, yang pada akhirnya jadi sebungkus untuk berdua. Sebagian orang sih nggak masalah, tapi sebagian ada yang jijik kalau makannya itu berdua. Apalagi kalau makannya itu pakai tangan. Saking seringnya dia nebeng makan ke orang-orang, karena dia nggak mau ngeluarin uangnya sama sekali buat beli makanan. Awalnya semuanya masih terima, sampai akhirnya lama-kelamaan ada salah satu yang muak dan kayak mempengaruhi semua orang gitu buat jangan mau berbagi makanan sama dia. Apalagi posisinya saat itu kita masih anak kos. Bahkan untuk makan kita setiap harinya harus beli nasi bungkus. Pas lagi enak-enak makan tiba-tiba kita harus bagi dua. Kadang kalau dicomotin kita nggak bakalan selera makan lagi, apalagi kita itu nggak terlalu kenal dekat, cuma kenal karena satu kos aja. Akhirnya salah satu teman kita yang udah mulai muak, dia ngajakin kita untuk berhenti berbagi makanan sama si teman kita yang glowing tadi. Akhirnya sepakatlah semuanya kalau mau makan itu harus di kamar masing-masing. Pas jamnya makan tiba-tiba teman kita yang glowing ini keluar dari kamarnya, mungkin karena dia udah lapar. Akhirnya dia cari siapa yang lagi makan di dapur. Karena nggak ada, akhirnya dia ketukin pintunya satu persatu. Dan pas dibuka dia langsung nanya, ada yang punya cemilan nggak? Soalnya dia lagi lapar. Akhirnya salah satu teman aku bilang, kenapa dia nggak pernah stok cemilan padahal dia tahu kalau udah sering lapar. Terus dia bilang cuma butuh buat ganjel perutnya doang. Dan saat itu nggak ada yang ngaku kalau punya cemilan. Akhirnya dia nunggu sampai malam, gak ada satupun orang yang makan di ruang dapur tadi. Akhirnya dia ngetuk pintu salah satu teman kita. Di situ dia nanya teman kita tadi ini udah makan atau belum. Karena temanku ini jawab udah, dia pun heran karena nggak lihat temanku ini makan di dapur tadinya. Terus dia nanya makannya di mana. Akhirnya temanku ini tadi ngaku kalau dia makan di luar. Kita nggak tahu sama sekali kalau ternyata uangnya benar-benar habis. Kita mikirnya tadinya dia mau nyimpan uangnya itu buat beli skincare lagi. Tapi ternyata di awal bulan tadi udah dihabisin buat beli skincare. Akhirnya keesokan harinya dia nggak keluar kamar. Dan pas ibu kos ngecek, dia tuh udah benar-benar lemes banget karena dia nggak makan dari kemarin. Akhirnya ibu kos nyuruh kita buat bagiin makanan kita ke dia. Dan salah satu dari kita pun gerak buat beli nasi bungkus. Di situ dia baru bilang ke kita kalau ternyata uangnya itu udah habis buat beli skincare. Makanya dia nggak punya uang lagi buat beli makanan. Oke teman-teman, kalian pernah nggak ketemu cogan atau cecan di tengah jalan? Terus saking perfectnya, lu nggak bisa mengalihkan pandangan kalian dari mereka. Lu mau ngajak kenalan, tapi lu tahu pesaing lu banyak dan lu yang sekedar butiran debu di lapangan lari sekolahan ini nggak punya kesempatan sama sekali, bahkan hanya untuk bikin matanya kelilipan dan ngeliat lu, karena lu keburu disamber angin. Ya itu dia, sebel banget gak sih? Gue lagi makan di restoran seafood, ditraktir dong pastinya. Terus ternyata yang jaga kasir cogan gitu loh. Kayaknya anaknya yang punya deh. Wah, gue harus kenalan nih. Kayaknya masa depan gue bakal cerah. Tapi kan gue belum pernah kenalan sama cowok. Gimana ya caranya kenalan sama cowok? Kan dia tinggal sebut nama ya? Loh, kok kayak lagi ospek? Apa gue langsung tanya aja nama dia siapa ya? Emang gue lagi main film polisi-polisian? Oh, apa gue pura-pura jatuh aja ya? Tapi restorannya rame gini, kalau gue jatuh udah kagak kelihatan. Diinjek-injek gue sama yang nganter makanan, terus mereka kesandung gue, ikutan jatuh. Seafood-seafoodnya tumpah semua ke badan gue. Masa gue kenalan sama cogan bau seafood? Ya gue juga pengennya si cogan yang bantuin gue bangun, terus kita kenalan gitu kan, kayak di film-film. Tapi kalau ternyata cogannya lagi sibuk, gak kelihatan ada princess lagi jatuh, masa gue harus jatuh berkali-kali gitu sampai dia notice? Yang ada pas kenalan udah babak belur muka gue. Oh, mungkin habis itu gue dibawa ke UGD terus kita kenalan di rumah sakit kali ya? Ih, kok susah amat sih mau kenalan sama cowok? Yaudah deh, paling enggak gue ngobrol dulu sama tuh cogan. Gue tanya aja kamar mandi di mana. Paling enggak ngomong dulu deh, mau kenalan kayak mau gimana? Gimana ntar? Permisi Kak, ke kamar mandi. Gi, lu ngapain? Mau ke toilet ya? Tuh di sana tuh. Permisi, mau bayar. Mbak, boleh kenalan nggak? Boleh, tapi saya dapat diskon kan? Boleh mbak, gratis buat mbak mah. Wah makasih ya.
Kamu kasih aja nomor kamu ke aku, nanti aku yang chat. Oke mbak, ini nomor saya ya. Makasih, yuk Gi pulang. Pak, lu udah chat orangnya? Ya kagak lagi, bukan tipe gue itu. Tapi lumayan. Kalau kemarin gue cerita gue dikomenin sama tetangga gue perkara gue kurus, gue mau ceritain pengalaman temen gue yang lebih parah menurut gue karena dia diomongin bahkan langsung di depan emaknya dia gara-gara tetangganya melihat temen gue ini pulang sama cowok mulu. Jadi waktu dulu SMA itu gue sering banget yang namanya balik sekolah nggak langsung pulang sama temen-temen gue. Jadi kayak kita main dulu nih dan ini nyampur ada cewek ada cowok. Nah otomatis cewek-cewek yang tidak membawa motor akan nebeng sama cowok-cowoknya dong. Begitu pula pas pulang main. Jadi kayak ya berangkatnya bareng mereka, baliknya juga pasti yang searah, kita bareng-barengan tebeng-tebengan. Nah, berhubung temen gue ini nih yang diomongin sama tetangganya ini tuh tinggalnya di daerah Depok dan teman-teman cowok gue tuh banyak banget yang tinggal di Depok. Jadi kadang tuh kalau kita main pasti ganti-ganti orang, maksudnya beda-beda orang gitu dia nebengnya karena kayak nggak enak dong nebeng dulu sama satu orang yang sama. Terus adalah dimana di hari Jumat kita main lumayan cukup lama, jam 10 kita baru pulang. Terus temen gue balik, mungkin di situ tetangganya melihat dia kali dan menyadari kayak loh kok kemarin sama yang lain, kok sekarang sama yang lain, mana pulangnya malam-malam lagi. Besokannya pas hari Sabtu, pas lagi di tukang sayur nih, emaknya temen gue juga lagi beli sayur kan. Terus dia omongin lah, dikasih tahu gitu sama tetangganya temen gue ini. Kita sebut saja temen gue namanya Puput. Bun, kok si Puput kok pulangnya malam mulu ya tiap hari. Terus kok saya lihat cowoknya beda-beda mulu yang nganterin. Itu siapa? Cowoknya apa temennya? Untungnya emaknya si Puput juga jawabnya chill aja gitu, kalem, tidak terpancing kejulitan tetangganya. Jadi cuma dijawab, oh saya sih kurang tahu ya bun, saya nggak ngeliat gitu semalam karena udah tidur duluan. Tapi paling itu temennya si Puput. Terus tetangganya yang kayak masih, oh gitu ya temennya, soalnya saya lihat beda-beda mulu sih tiap hari. Buset, kata gue julid banget itu tetangganya. Ya udah setelah beli sayur itu Maya Puput langsung konfirmasi ke si Puputnya dan ya udah Puput yang ngomong kayak misalnya emang beda-beda karena emang nebeng sama temen gitu, mengirit. Dan maknya sih sebenarnya nggak masalah, cuma maknya bilang ke si Puput kayak udah makanya kamu jangan pulang malam-malam mulu, nggak enak itu diomongin tetangga. Jadi kayak kenapa sih tetangga tuh ngatur banget deh. Tapi untungnya gue nggak punya tetangga yang kayak gitu sih.